Kalau kita lihat hiruk pikuknya kehidupan duniawi ini dikarenakan banyak sekali orang yang berebut kekuasaan itu. Ya, selain berebut harta dalam bisnis, juga berebut kekuasaan secara politik. Kalau Anda mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah memperoleh semua yang kita inginkan, pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa memperoleh semua yang Anda inginkan? Bukankah begitu banyak hal-hal yang kita inginkan tetapi kita tidak mendapatkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita, khususnya yang terkait dengan tema sebelumnya, yaitu lebih penting mana dunia dengan akhirat. Kalau kemarin kita lebih bicara pada konsep, ya, ide, normatif, maka kita pada kesempatan hari ini akan lebih maju lagi, lebih teknis dan lebih operasional, mengkonkretkan dengan tema apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Sahabat sekalian, dalam berbagai kajian, dalam berbagai forum di mana saya melakukan tatap muka untuk pelatihan, untuk kajian-kajian terbatas, materi ini sangat menarik dan mendalam, menjadi perenungan bagi kawan-kawan yang hadir di dalam forum itu. Nah, ini sengaja saya ambil sebagian materinya untuk di forum ini, ya, di kajian Cangkir Tasawuf ini, karena memang memiliki kedalaman dan makna praktis, kajian praktis terkait dengan orientasi kehidupan kita. Ada satu pertanyaan, dan mungkin saya akan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, dalam kajian ini, yang tentu nanti akan saya jawab, tetapi saya berharap Anda juga mencoba menjawab pertanyaan ini, karena ini terkait dengan kita semua, terkait dengan saya, terkait dengan Anda, terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam kajian ini. Sejak dari judulnya saya sudah memberikan pertanyaan itu. Sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Ketika pertanyaan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada jamaah, ya, kepada audiens, maka muncul jawaban yang berbeda-beda. Kenapa? Ya karena memang ini bukan soal benar atau salah, melainkan setiap orang itu mungkin mencari sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya. Meskipun nanti kita akan melihat pada ujungnya itu akan memiliki kesamaan. Tetapi pada teknis operasionalnya, realitasnya mereka akan memiliki sesuatu yang berbeda. Maka ini bukan soal salah benar, melainkan kembali lagi mencoba melakukan perenungan terhadap diri kita. Sesungguhnya usia kita ini, umur kita, hidup kita ini kita gunakan untuk mencari apa yang substansial, yang esensial, yang membuat kita menjadi bermakna dalam kehidupan ini. Oke. Nah, muncullah beberapa jawaban dari audiens atau dari jamaah. Jawaban yang pertama, banyak jawaban yang muncul, tetapi saya ambil saja beberapa yang cukup bermakna. Ya. Yang pertama, ada yang menjawab, hidup ini saya mencari ridho Allah, katanya. Karena dengan ridho Allah itu maka semuanya ya jadi selesai, gitu ya. Kalau Allah sudah memberikan ridhonya, maka apapun yang kita harapkan, kita butuhkan, segala macam, itu akan terpenuhi. Begitu alasan dia. Tetapi kemudian saya bertanya kembali kepada dia, Anda mencari ridho Allah, lantas bagaimana mengukurnya? Bukankah ridho Allah itu ada di pihak Allah? Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Allah sudah memberikan ridho kepada kita? Nah, itu adalah persoalan yang kemudian sulit dijawab, karena jawabannya ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Artinya jawaban yang sesungguhnya kelihatan bagus itu, dan memang itu bagus, ya, kalau terjadi, tetapi sesungguhnya tidak operasional.
Karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur di dalam aktivitas kita, dalam usaha kita, effort kita untuk mencapai ridho Allah itu. Apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan ridho Allah? Karena ridho Allah itu yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Jadi jawaban itu sangat normatif, ya, sangat normatif. Maka saya tanya lagi kepada kawan-kawan yang lain, kepada jamaah yang lain. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Coba berikan jawaban yang lebih operasional yang kita bisa mengukurnya. Maka muncullah jawaban yang kedua, ada yang mengatakan, saya mencari kebahagiaan. Nah, saya bilang kebahagiaan ini lebih operasional. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di pihak kita. Kita bisa merasakan apakah saya sudah bahagia ataukah belum. Jadi usaha yang kita lakukan untuk mencapai itu lantas bisa diukur karena parameternya menjadi jelas bahwa usaha saya, usaha kita sudah menghasilkan seperti yang kita maui sehingga kita menjadi bahagia. Oke, jadi jawaban kedua ini lebih operasional, tetapi kita harus lebih mengkonkretkan lagi. Sebetulnya bahagia itu apa dan bagaimana? Ya, jangan-jangan kita ini mencari kebahagiaan, tetapi kita tidak tahu bahagia itu sesungguhnya apa. Kalau tidak, maka kita hanya kembali lagi berputar-putar pada jawaban yang normatif. Bahagia, tetapi kita tidak tahu bahagia itu apa. Maka saya konkretkan, dia bahagia kalau apa, gitu ya. Nah, muncullah jawabannya kemudian bahwa seseorang atau dia akan menjadi bahagia kalau muncul beberapa jawaban yang berbeda-beda. Karena namanya bahagia pada si A bisa berbeda pada si B, berbeda pada si C, si D, dan seterusnya. Bahagia bagi saya belum tentu bahagia buat Anda semuanya. Maka ya tidak apa-apa, ini bukan soal salah dan benar, tetapi soal mengukur apa yang mau kita capai, ya. Kebahagiaan itu parameternya atau variabelnya apa saja. Kalau dikonkretkan maka kita bisa bertanya, apa sih yang Anda cari dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan itu? Konkretnya, apakah Anda tidak mencari harta benda? Hidup ini bahagia itu sedemikian abstrak? Ataukah kita bisa rupakan dalam bentuk kebutuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Misalnya yang pertama adalah, apakah Anda tidak mencari harta benda, penghasilan, ya, rezeki? Jawabannya ternyata konkretnya, ya iya, kita mencari. Kita bekerja untuk dapat penghasilan supaya kita bisa menghidupi keluarga, supaya kita bisa membeli sesuatu yang kita senang dengannya dan bahagia karenanya. Pokoknya harta benda bisa berupa penghasilan, bisa berupa rumah, bisa berupa kendaraan, bisa berupa apa saja. Selain harta benda, apa yang Anda cari dalam kehidupan ini? Ada yang menjawab kekuasaan dalam level apapun. Ada orang mencari kekuasaan di komunitasnya, ada di perusahaan, ada di masyarakat, ya, berbangsa, bernegara, bahkan dalam skala dunia. Bahkan kalau kita lihat hiruk pikuknya kehidupan duniawi ini dikarenakan banyak sekali orang yang berebut kekuasaan itu. Ya, selain berebut harta dalam bisnis, juga berebut kekuasaan secara politik. Artinya konkret sekali bahwa manusia hidup itu mencari berbagai macam tadi, diantaranya adalah harta benda dan yang kedua adalah kekuasaan. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, apa yang Anda cari dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan cinta. Betapa bahagianya berada di dalam orang-orang yang mencintai pasangannya, keluarganya, sahabatnya, ya, keluarga besarnya, masyarakatnya, dan orang-orang yang melingkupinya. 3. Yang keempat, macam-macam gitu ya. Kemudian kalau diformulasikan, sesungguhnya yang dicari itu apa sih? Kembali lagi adalah pada kebahagiaan.
Kebahagiaan dengan harta benda, kebahagiaan dengan kekuasaan, kebahagiaan dengan cinta, kebahagiaan dengan apa saja yang diingininya. Oke, pada tahap ini kemudian kita semua sepakat bahwa sesungguhnya manusia hidup itu adalah mencari kebahagiaan. Ya, ini sebuah jawaban yang normatif tapi kemudian bisa dioperasionalkan dan kemudian kita bisa ukur variabel-variabelnya bahwa memang setiap orang itu hidup untuk mencari kebahagiaan dan tidak ada yang mencari penderitaan. Oke ya, saya kira sampai di sini pun Anda sepakat bahwa Anda pun hidup adalah untuk mencari kebahagiaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda tahu apa itu kebahagiaan? Wah, di sini muncul lagi perbedaan-perbedaan jawaban itu. Ya, karena kita sedang mengeksplor dari perbedaan setiap orang, nanti arahnya sesungguhnya ternyata itu ketemu satu kata kunci yang menunjukkan bahwa kita mencari sesuatu yang sangat substansial dalam hidup kita. Oke, kita formulasikan itu saat ini adalah sebagai kebahagiaan. Dan karena itu kita harus paham kebahagiaan itu sebetulnya definisinya apa. Maka ketika saya tanyakan kepada sekian jamaah itu, muncullah beberapa jawaban yang menarik. Yang pertama, ada yang mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Ingin rumah, dapat rumah. Ingin kendaraan, dapat kendaraan. Ingin pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Ingin punya anak, ingin punya kekuasaan, ingin punya apa saja, maka dia mendapatkannya. Maka itulah saat seseorang mendapatkan kebahagiaannya. Wah, ini menarik untuk menjadi bahan diskusi. Saya tanyakan lagi, saya kejar lagi. Kalau Anda mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah memperoleh semua yang kita inginkan, pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa memperoleh semua yang Anda inginkan? Bukankah begitu banyak hal-hal yang kita inginkan tetapi kita tidak mendapatkannya? Nah, semuanya manggut-manggut, benar. Banyak orang gagal mendapatkan keinginannya, ataupun orang yang bisa mendapatkan keinginannya tapi tidak 100% dia mendapatkan keinginannya. Dengan berbagai macam kesuksesan ya, level kesuksesannya, tetapi poin pentingnya adalah tidak semua keinginan kita itu bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena yang memberikan hasil atas keinginan kita itu bukan kita, tetapi situasi di sekitar kita atau ujungnya adalah Allah. Kita menginginkan dan Allah yang memberikan. Kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan, ya kita tidak mendapatkan. Artinya apa? Kalau kita ini mendefinisikan bahagia adalah ketika kita mendapatkan segala yang kita inginkan, maka siap-siaplah untuk tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak semua keinginan kita itu bisa kita capai. Bahkan yang menarik seperti yang kita bahas di episode yang lalu, ada orang-orang yang sudah mencapai semua keinginannya, justru kemudian merasakan hidupnya itu hampa, tidak bermakna. Bahkan kemudian ada yang ingin bunuh diri. Banyak sekali orang-orang yang kaya raya merasa hidupnya hampa dan kemudian ingin mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang sudah sangat tenar, ya, populer, selebritis gitu ya. Pada puncaknya tiba-tiba hidupnya menjadi hampa. Kemudian mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, bahkan kemudian mati bunuh diri. Bahkan ada ungkapan yang menarik ya, seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Orang-orang yang sudah mencapai puncak apa yang dia inginkan, itu ternyata dia malah mengatakan, saya lebih bahagia dulu ketika belum tercapai semua yang saya inginkan itu. Karena ketika belum tercapai itu ada harapan yang menggebu, bayangan, imajinasi, cita-cita yang kemudian ketika itu tercapai saat itu bahagia. Tetapi setelah semua itu dimiliki, justru dia kemudian kehilangan orientasi hidupnya. Justru dikarenakan saya sudah mendapatkan semua itulah, maka sekarang saya tidak bahagia katanya. Hidup saya menjadi hampa, saya kehilangan orientasi hidup saya. Oke ya sahabat sekalian, jadi ini poin pertama.
Ketika seseorang mendefinisikan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, maka siap-siaplah untuk tidak bahagia. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahagia itu adalah ketika kita ini bisa hidup tenang, tentram, damai, tanpa masalah, katanya. Saya tanyakan kepada dia, apa bisa Anda hidup tanpa masalah? Bukankah kehidupan ini ada aliran masalah? Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, masalah itu mengalir dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak ingin ketemu masalah ya nggak usah menjalani kehidupan. Karena kehidupan itu adalah aliran masalah. Ada masalah kesehatan, ada masalah rezeki, ya, masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan tetangga atau dengan masyarakat atau dengan keluarga besar, masalah politik, masalah segala macam. Hidup ini adalah masalah. Jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa atau untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram, damai tanpa masalah itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Kalau ada orang mendefinisikan bahagia adalah hidup tenang, tentram, damai tanpa masalah, maka siap-siaplah dia untuk tidak bahagia. Banyak contohnya di sekitar kita. Ada seorang kawan saya yang ketika masih aktif bekerja itu bercita-cita ingin nabung yang banyak, nanti kalau sudah pensiun hidup di desa dan kemudian dia merasa berharap bisa tenang, damai, tanpa masalah seperti ketika hidup di kota. Begitu dia pensiun, pindah ke desa, apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian saya bertemu dia mengatakan, atau saya tanya ketika itu, apakah Anda bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman tanpa masalah hidup di desa? Gak bisa katanya. Ada aja masalah, ya, datang dari temannya, dari keluarganya, dari tetangganya, dari apa saja. Karena memang hidup adalah aliran masalah. Dua. Yang ketiga, ada orang mendefinisikan bahagia itu adalah kalau dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Sudahlah penuh cinta hidupnya. Apa bisa? Dan ternyata sesungguhnya kecintaan itu atau kebahagiaan karena cinta itu bukan karena dicintai, melainkan justru karena mencintai. Seseorang yang jatuh cinta itulah yang bahagia, bukan orang yang dicintai. Jadi kalau ada sepasang nih suami istri, istri mencintai suami, atau katakanlah suami yang mencintai istri, istri tidak mencintai suami. Yang bahagia siapa? Yang bahagia adalah yang mencintai. Setiap dia memberikan sesuatu ya kepada istrinya, memberikan oleh-oleh, entah makanan, entah baju, entah apapun, dia merasa bahagia. Karena dia jatuh cinta. Tetapi sang istri yang dicintai oleh suami, tapi dia tidak mencintai suaminya, tidak bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Ya, setiap kali dibawakan sesuatu, suaminya bahagia, tetapi bagi sang istri, karena dia tidak mencintai suaminya, ya dia tidak bahagia dengan hadiah apapun dan perlakuan yang baik dari sang suami itu. Ya, jadi sahabat sekalian, kecintaan pun itu ternyata menjadi relatif gitu ya. Kalau bahagia itu didefinisikan sebagai mendapatkan kecintaan, maka siap-siaplah Anda untuk tidak bahagia. Karena sesungguhnya sebaliknya, orang yang jatuh cintalah yang pada saat itu akan merasa bahagia. Tetapi itu pun akan relatif dengan berbagai kondisi yang menyertainya. Oke, sahabat sekalian, jadi sesungguhnya kebahagiaan itu apa? Kita mencari kebahagiaan, tetapi kita belum bisa mendefinisikan soal kebahagiaan. Nah, karena itu, sebelum kita masuk kepada pencapaian kebahagiaan, kita harus clear dulu terkait dengan bahagia itu apa. Nah, maka ada kesalahkaprahan di dalam memahami kebahagiaan itu. Sesungguhnya kebahagiaan itu memiliki beberapa tingkatan ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kesenangan, yang kedua yang disebut sebagai kenikmatan,
Dan yang ketiga, yang tertinggi adalah yang disebut sebagai kebahagiaan itu sendiri. Apa bedanya? Yang paling bawah dari level itu adalah yang disebut sebagai kesenangan. Kesenangan itu adalah tipe kebahagiaan yang bergantung kepada materi, pada kualitas materinya. Semakin bagus kualitasnya, maka kita semakin menyenanginya. Semakin tidak bagus, kita semakin tidak menyenanginya. Ya, itu adalah kesenangan. Contoh konkretnya begini. Kalau Anda ditawari pingin mobil atau senang mana gitu ya. Senang mana mobil yang berharga puluhan juta dengan mobil yang berharga miliaran. Maka Anda tidak usah berpikir panjang lebar. Ya senang yang berharga miliaran karena kualitasnya, kenyamanannya dan sebagainya pasti lebih ya dibandingkan dengan yang lebih murah. Mobil. Ditawari rumah yang puluhan juta dengan rumah yang miliaran, senang mana? Semua orang menjawab senang rumah yang miliaran. Ditanya lagi, senang mana istri yang cantik atau yang tidak cantik? Pasti jawabnya yang cantik. Pokoknya ketika ditanya senang mana, itu orientasinya adalah pada materinya. Semakin tinggi kualitas materinya, maka dia akan mengatakan semakin menyenanginya. Itu adalah tingkat kebahagiaan yang paling rendah yang terikat kepada kualitas materi. Ada yang lebih tinggi dari itu yang disebut sebagai kenikmatan. Kalau kesenangan itu lebih pada materi, maka kenikmatan itu lebih pada sikap hati. Pertanyaannya kita ulang kembali. Kalau tadi senang mana rumah yang berharga miliaran dengan rumah yang puluhan juta? Jawabannya kan senang yang miliaran. Tetapi ketika ditanya nikmat mana? Hidup di rumah yang berharga puluhan juta dengan hidup di rumah yang berharga miliaran. Itu jawabannya bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya tetap nikmat di rumah yang berharga miliaran. Tapi yang lainnya berkata, enggak. Saya lebih nikmat hidup di rumah yang sederhana yang berharga puluhan juta saja. Karena mungkin yang di harga miliaran itu ada masalah, misalnya berhutang, misalnya punya hutang budi atau apapun ya. Bergantung pada kondisi orang yang mau menikmati rumah itu. Itu rumah. Mobil sama. Nikmat mana? Pertanyaannya bukan senang mana, tapi nikmat mana? Ya, naik mobil yang berharga puluhan juta dengan yang berharga miliaran. Itu jawabannya bisa berbeda-beda. Ada yang bilang ya tetap yang miliaran, tapi ada yang bilang enggak, saya dengan yang puluhan juta atau yang biasa saja, yang sederhana merasa nikmat. Mungkin malah kalau punya yang mewah itu saya malah nggak bisa tidur. Parkir susah, nggak berani ke pasar karena takut kebaret keranjang dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, ketika ditanyakan misalnya nih, nikmat mana makan di hotel bintang 5 dengan makan di kaki 5? Ada yang mengatakan, ya nikmat di hotel bintang 5. Tapi banyak yang mengatakan, enggak lah, aku nikmat makan di kaki 5. Dan seterusnya, sahabat sekalian, terjadi perbedaan jawaban ketika pertanyaannya senang mana dengan nikmat mana. Ketika pertanyaannya senang mana, maka orientasinya adalah pada kualitas materi. Tetapi ketika ditanyakan nikmat mana, ternyata orientasinya itu menjadi beragam, tidak bergantung lagi pada materi. Ada yang nikmat dengan materi yang kualitasnya tinggi, tetapi ada yang nikmat dengan materi yang kualitasnya rendah dan sederhana saja. Artinya apa? Kenikmatan itu tidak lagi bergantung kepada kualitas materi, melainkan bergantung pada sikap hati. Ada orang yang kaya luar biasa tapi hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, gelisah, merasa hampa dan sebagainya. Tetapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Berbeda. Ini adalah kualitas kebahagiaan di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesenangan. Karena itu di dalam Al-Quran yang diajarkan itu bukan mencari kesenangan, melainkan mencari kenikmatan.
Ketika istilahnya kesenangan, Al-Quran itu menempatkan pada skala yang rendah. Misalnya nih, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya atau kesenangan yang menipu. Hal itu diungkapkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 185, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi ketika bicara soal kesenangan, Al-Quran itu menempatkannya dalam skala yang rendah, yang menipu, yang menjebak, yang bisa memperdaya kita, seakan-akan itu membahagiakan, ternyata tidak. Jadi seperti melihat fata morgana begitu ya. Kita melihat di nun kejauhan di sana, seakan-akan ada airnya, tetapi begitu kita mendekati ternyata tidak ada air itu. Dan kita melihat lagi nun jauh di sana seperti ada airnya, kita datangi lagi ternyata tidak ada air di situ. Itulah yang terkait dengan kesenangan. Setiap orang ya, setiap kita ini memiliki kecenderungan untuk melihat yang ada di luar kita. Rumput tetangga lebih hijau, begitu katanya. Rumah tetangga lebih bagus, ya, kendaraan tetangga lebih bagus, istri atau suami atau keluarga atau mereka lebih senang, lebih bahagia. Pokoknya yang dilihat di luar terus. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang terjebak pada kehidupan duniawi. Dan itu diistilahkan sebagai kesenangan. Nah, berbeda dengan kenikmatan. Kenikmatan inilah yang diajarkan oleh Al-Quran dan kemudian kita berdoanya setiap hari ya dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah, kita memohon kenikmatan itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jadi yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh agama ini bukan mencari kesenangan. Karena kesenangan itu bisa menjebak kita dalam penderitaan. Ya, kita sudah membahas itu di episode yang lalu. Orang yang terjebak pada duniawi itu sedang menyiapkan penderitaan di masa depannya. Tetapi orang yang kemudian mencari kenikmatan, ya, kenikmatan itu berbeda dengan kesenangan karena terkait dengan sikap hati. Ada orang-orang yang dengan sederhana, dalam kehidupan yang sederhana, merasa nikmat. Tidak harus melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kenapa bisa begitu? Karena dia hatinya adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur bisa menerima, ikhlas menerima apa yang dia dapatkan. Setelah berusaha keras, dia bertawakal kepada Allah, diberi yang begini, dia ikhlas menerimanya dan kemudian mensyukurinya, maka itu menjadi barokah rezekinya itu. Apa saja rezeki itu tidak harus harta benda, bisa kesehatannya, bisa amanah kekuasaan, bisa ilmu, bisa apa. Rezeki yang diberikan Allah kepada dia, ketika disikapi dengan penuh rasa syukur, maka dia akan memperoleh kenikmatan atas rezeki itu. Ada seseorang menerima rezeki misalnya nih dalam bentuk rupiah misalnya. Satunya mendapatkan 100.000, yang lainnya mendapatkan 10 juta. Nikmat mana? Oh, bisa saja yang 10 juta itu menyesal. Wah, cuma 10 juta ini mestinya tadi peluangnya dapat 15 juta. Dapat 10 juta menyesali, tetapi ada yang bisa mensyukuri meskipun hanya dapat 100.000 misalnya. Alhamdulillah dapat 100.000, ya meskipun ini mencukupi sebagian dari kebutuhan, tetapi dia bisa mensyukuri dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, kita nanti berusaha lagi. Insya Allah Allah akan menambahi. Kenapa? Karena itu janji Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mengkhabarkan, sesungguhnya la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka sungguh Allah akan menambahi, ya kualitasnya, ya kuantitasnya, ya keberkahannya.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau mengkafiri, mengingkari, menyesali dan sebagainya tadi itu, maka justru yang didapat adalah azab atau penderitaan. Baik berupa penyesalan, ya, berupa kegelisahan, berupa kehampaan, berupa segala macam. Jadi sahabat sekalian, kebahagiaan itu memiliki level. Jangan mencari kebahagiaan di level kesenangan, tetapi carilah kebahagiaan di level kenikmatan. Ketika definisinya kebahagiaan itu dikaitkan dengan kenikmatan dan itu terkait dengan sikap hati, maka ini menjadi bisa dicapai oleh siapapun. Tidak harus kaya untuk menjadi bahagia. Tidak harus berkuasa untuk menjadi bahagia. Tidak harus memiliki segalanya, semua keinginannya terpenuhi baru bahagia. Bukan. Tetapi dengan cara menata hati seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Itulah sebabnya kebahagiaan itu adalah hak semua orang. Bukan hanya haknya orang-orang yang memiliki segala macam fasilitas kebendaan atau material itu, melainkan hak semua orang. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sikap hati kita yang bisa mensyukuri semua apa yang Allah berikan. Nah, maka orang yang bisa menikmati semua tahapan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah yang disebut orang yang bahagia di dunia ini. Bangun tidur alhamdulillah, bukan malah ngedumel. Waduh, tidur nggak nyenyak ini segala macam, ya, dia sesalkan saat bangun tidur. Itu orang yang tidak bahagia. Ke kamar mandi, ya, wudhu atau mandi atau bersih-bersih, alhamdulillah. Makan pagi, alhamdulillah. Di jalan, alhamdulillah. Di tempat kerja, alhamdulillah. Ketemu teman, alhamdulillah, dan sebagainya. Itulah orang yang bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak bahagia, yang tidak bisa menikmati hidupnya meskipun dia memiliki segala macam fasilitas. Bangun tidur ngedumel, ya, kamar mandi, ya, bersih-bersih ini ngedumel lagi. Dingin udaranya, mestinya ini tadinya pakai air panas. Makan, wah ini keasinan. Di jalanan, aduh macet. Padahal ini lagi ada janjian dengan orang. Di tempat kerja ngomel lagi, masalah, ya, segala macam masalah dia sesali dan dia omeli, maka itu adalah tipikal orang yang tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menata hatinya. Dan itulah yang diajarkan oleh agama ini. Bagaimana kita ini menata hati kita, meningkatkan kualitas keikhlasan kita, ketawakalan kita, kesyukuran kita kepada Allah. Maka orang yang begini dalam arti yang sebenarnya, dia akan mendapatkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Dan bukan cuma di dunia, ini kalau diteruskan nanti efeknya akan sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Karena kehidupan bahagia di akhirat itu pasti miliknya orang-orang yang penuh keikhlasan, penuh kesabaran, penuh ketaatan, penuh kesyukuran. Orang-orang itu yang pantas mendapatkan surga istilahnya. Nggak ada ceritanya orang yang iri, dengki, ya, dendam, pemarah, apa segala macam itu tempatnya di surga, itu nggak ada ceritanya. Jadi intinya, sesungguhnya kehidupan beragama itu adalah kehidupan untuk memproses akhlak kita. Nah, itu yang menjadi tugas Rasul. Aku diutus untuk mengubah akhlak manusia. Yang dengan akhlak itu, maka seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan ya sampai di sini kajian ini, bahwa pesannya sudah sangat jelas dari dalam Al-Quran. Marilah kita tingkatkan kualitas jiwa kita, akhlak kita, karena dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam bimbingannya dan di dalam ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.